Assalamualaikum. Oke, Ibu lihat kayaknya masih ada yang belum rapi. Mejanya silakan dirapikan dulu ya. Oke, buku-bukunya silakan dikeluarkan dulu. Oke, alat tulisnya ya. Bajunya yang masih belum rapi silakan dirapikan dulu. Oke. Oke ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baiklah Ananda, sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran kita pada pagi hari ini, ada baiknya melafazkan basmalah. Oke, silakan ketua kelasnya dipimpin doa terlebih dahulu. Sebelum mengawali pelajaran pada hari ini, baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Ibu absen dulu ya, Adam Wilson. Oke, Adelia Putri hadir ya. Adis Bahar, oke. Bahtiar ya. Ahmad Faisal. Oh, tidak hadir, sakit ya? Oke, kita doakan semoga segera sehat ya. Amin. Alicia. Oke. Al Rizky. Oke. Belajar ya, kayaknya ini pada untuk konsentrasi kita pada hari ini. Ibu ada games dulu nih. Mau nggak main games? Mau. Boleh deh, silahkan berdiri semuanya. Oke, pernah nonton bola sebelumnya? Pernah. Tahu tepuk Indonesia? Tahu coba. Indonesia. Mantap sekali ya. Itu tepuk Indonesia ya. Ini biasanya nonton bola nih ya. Indonesia. Oke, itu namanya tepuk satu. Kalau tepuk dua, Indonesianya dua kali ya. Tepuk dua. Oke, bagus. Tepuk tiga, Indonesianya tiga kali, terus ada H-nya, oke? Ready? Oke. Tepuk tiga. Oke, bagus. Oke, kayaknya kurang ini ya, luar biasa ya. Kita coba lagi. Tepuk satu. Dilatih lagi konsentrasinya. Tepuk satu. Tepuk dua. Oke, tepuk tiga. Ya, jadi Ibu bagi sini kelompok A, sini kelompok. Silakan duduk. Ya, silakan duduk ya. Oke. Nah, minggu kemarin ya belajar terkait kita review dulu nih materi minggu kemarin ya. Minggu kemarin belajar apa nih? Pendidikan Pancasilanya. Apa? Ada yang masih ingat? Oke, bagus sekali. Kasih hapus dong. Oke, tentang hukum. Kira-kira hukum itu sebenarnya penting nggak sih, Nak? Penting. Kenapa hukum itu penting? Iya, boleh. Boleh. Ya, nggak apa. Silakan.
Oke, luar biasa, bagus sekali, kasih apes dong. Oke, untuk mengatur hidup masyarakat. Jadi kalau seandainya hukum itu nggak ada, gimana tuh? Akan hancur, chaos ya, yang baru-baru ini terjadi ya nak ya. Kalau seandainya ada kita melakukan sebuah kesalahan, tentunya akan menimbulkan yang namanya kegaduhan ya, yang mengakibatkan apa? Bisa runtuh sebuah negara ya. Oke, bagus sekali. Kasih hapus dong buat kita semua. Masih ingat ya materi ini? Oke. Supaya menambah ya rasa. Nah, hari ini kita akan, Ibu mau lihat dulu nih teman-teman sejauh mana pembelajarannya ya, dan hari ini kita akan belajar salah satu. Oke, udah di-spill dikit ya. Oke, next selanjutnya Pak Alicia. Brian tetap di posisi pertama ya. Termasuk norma apa ya? Norma apa ayo kira-kira? Oke, next. Wah, Brian masih di posisi pertama, kedua disusul Adelia. Next kita lihat. Oke, yang lain jangan mau kalah, masih ada 2 lagi pertanyaan ya. Oke. Wah, Andin naik ya. Brian abstrak. Wah, udah betul semua tuh jawabannya ya. Perilaku tersebut melanggar norma. Oke, kasih aplaus dong buat top 3 hari ini. Boleh silakan duduk kembali ya. Gak apa yang lainnya karena memang kita belum masuk materi ya. Ya, it's okay. Oke, nah hari ini ya ada 3 tujuan pembelajaran kita pada hari ini ya. Yang pertama itu peserta didik mampu menjelaskan norma dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, peserta didik mampu mengidentifikasi norma dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang ketiga itu adalah peserta didik mampu menerapkan norma dalam kehidupan sehari-hari. By the way nih, sebelum kita ngomongin lebih dalam apa sih norma itu, ya kira-kira dari kegiatan awal kegiatan kita sebenarnya sudah diterapkan belum sih? Dari pelaksanaan sudah ya? Apa tuh misalnya? Oke, baca doa tadi. Oke, bagus, termasuk dalam norma keagamaan. Boleh kasih aplaus dulu buat ya. Ada lagi yang mau ngomong, boleh? Norma kesopanan, yang gimana tuh? Boleh? Oke, bagus sekali. Boleh kasih aplaus dong untuk Brian. Ya. Salah satunya tadi sebelum masuk semuanya teman-teman sudah pada tertib ya. Oke, kasih aplaus buat kita semua. Paham sampai di sini semuanya? Oke. Beragama boleh dicatat dulu. Oke, selanjutnya kelompok 3 silahkan. Oke, pelanggaran lalu lintas ya.
Selanjutnya, yang kelompok 5 nggak bisa pilih dia. Tidak melaksanakan 5S ya, sapa, senyum, salam, dan sapa. Jadi masalah-masalah itu yang akan kita bahas di dalam kelompoknya masing-masing ya. Kelompok 5 berarti iya, nggak bisa pilih lagi ya. Pilih sendiri. Oke, murid yang mencontek 1 ujian. Ya. Oke, kasih aplaus buat kita semua. Silakan kembali ke kelompoknya masing-masing. Ya, ditulis di sini boleh juga misalnya kalian pakai aplikasi Canva atau misalnya mau cari di Gamma juga boleh, biar agak lebih cepat ya, nggak apa-apa. Tapi kalau tulis nggak apa-apa? Boleh, apa? Jadi dicari ini kan, nah ini pertanyaannya, kira-kira apa sih 5 faktor penyebab pelanggaran tadi, dapat masalahnya apa? Masalah 5S. 5S. Nah, kira-kira kenapa sih ada penyebab siswa yang tidak melaksanakan 5S gitu ya? Apa penyebabnya? Itu dicari, terus juga analisis 4 dampak masalah yang berkaitan tersebut. Lalu 4 upaya, kira-kira gimana nih supaya mengurangi tidak melaksanakan 5S tadi. Ya, oke? Kalau ada pertanyaan boleh ditanyakan ya. Masalah terkait dengan dalam kehidupan sehari-hari yang kalian lakukan. Ya, kelompok 5 tadi dapatnya apa? Murid yang mencontek 1 ujian. Oke, mencontek 1 ujian ya. Ya. Nah, dicari apa aja faktor penyebab. Kira-kira kenapa sih faktor mencontek 1 ujian itu apa aja? Ya. Iya. Ini kita metodenya problem based learning ya. Jadi kita akan berusaha untuk memecahkan masalah yang terjadi. Nah, ini yang pertama tuh kan kita di masalah kalian tadi apa nih tadi? Tidak toleransi antar umat beragama. Ya. Nah, kira-kira apa faktor penyebab tidak toleransi antar umat beragama? Debat agama ya. Nah, ya debat agama ya, ada konflik kepentingan dan lain sebagainya, itu salah satunya. Boleh itu ditulis. Aku pernah soalnya. Oh, pernah ya? Sama temennya? Ya, Kristen Buddha bawa 2v1. Oh iya ya. Terus gimana? Coba lanjut. Lanjut pulang ya. Tapi udah baik kan ya sekarang ya. Nah, itu salah satunya. Kira-kira dianalisis aja ya. Terus apa lagi tuh yang nomor 2? Analisislah 4 dampak masalah yang berkaitan dengan norma yang kalian dapatkan. Nah, ya dampak dari konflik antar umat beragama tuh apa aja? Misalnya permusuhan, bagus. Terus apa lagi? Perpecahan ya. Nah, itu salah satunya. Jadi tuh ternyata tuh dari situ tuh banyak ya ternyata konflik yang terjadi kalau misalnya ada konflik antar umat beragama. Apalagi di situ? Analisislah 4 upaya dalam mengatasi masalah yang berkaitan dengan norma yang kalian dapatkan. Nah, kira-kira supaya nggak terjadi konflik antar umat agama tuh gimana? Atau mungkin kalau misalnya teman-teman pernah kayak tadi Brian ada, aku pernah nih konflik antar temanku. Apa yang kita lakukan supaya kita redah gitu? Mengalah ya, saling menghargai. Nah, itu salah satu contohnya. Nah, silakan dilanjutkan ya. Iya, sama-sama. Oke, luar biasa ya. 3 atau ada yang mau coba maju ke depan? Iya, boleh. Siapa tahu dapat kelompoknya sendiri ya. Silakan Brian, boleh. Iya, boleh. Iya, dinyupin ya. Wah. Gawat, nanti kelompoknya sendiri tahu rezekinya. Kelompok 3 ya. Oke, luar biasa.
semangat maju ya, luar biasa. Boleh oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini ingin mempresentasikan mengenai norma yang kami dapatkan, yaitu pelanggaran lalu lintas. Sebelum kami menjelaskan tentang pelanggaran lalu lintas, kami ingin memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Adelia Putri dari kelompok 3. Perkenalkan saya Alis Niklas Dewa dari kelompok 3. Kami memiliki 5 soal yang kami dapat untuk menganalisis pelanggaran lalu lintas tersebut. Salah satu soalnya itu 5 faktor penyebab pelanggaran hukum. 5 faktor penyebabnya ialah tidak memakai helm, menerobos lampu merah, tidak ada SIM, bonceng lebih dari 2 orang, kenal potbrong, tidak memiliki spion, tidak menggunakan plat. Dari 5 faktor penyebab tersebut, kita juga memiliki 4 dampak, yaitu tidak memakai helm, kita bisa terjadi kecelakaan. Terus menerobos lampu merah, kita dapat tabrakan dengan kendaraan lain. Terus tidak ada SIM, itu kita bisa kena pelanggaran jika kita ketemu polisi. Kalau beruntung, ya selamat. Bonceng lebih dari 2 orang. Kalau bonceng lebih dari 2 orang, itu biasanya anak-anak SMP gitu kan, itu bakalan oleng, ugal-ugalan di jalan gitu. Terus di sini kami disuruh cari cara mengatasinya. Kami milih dia itu harus taat aturan dengan cara dia harus tahu aturan itu cak mano. Terus Jadi yang hasil diskusi kami itu pesannya itu kita harus menghargai dan menghormati antar umat beragama agar tidak terjadi perpecahan yang menghambat kemajuan bangsa dan bernegara. Dan itu saja yang dapat kami sampaikan. Adakah yang ingin bertanya? Soal terakhir. Oke. Kesimpulan dari kelompok kami yaitu kita harus menghargai dan menghormati antar umat beragama agar tidak terjadi perpecahan yang menghambat kemajuan bangsa dan negara. Ya, Adel silakan. Perkenalkan, nama saya Adelia Putri dari kelompok 3. Saya ingin bertanya kepada kelompok 2. Kalau tahu itu kan kita harus toleransi. Kalau hukumnya udah nggak toleransi, sama no. Ya sebenarnya itu pribadi masing-masing ya, tapi menaku ndak kuagoi lagi wong itu. Tidak, misalnya kita tuh ada kelompok ini, terus ada kelompok ini tuh bakal masuk ke berapa dari kelompok ini biar tidak toleransi. Kau toh, sama no biar kawan kau yang itu percaya dan kau. Yo kan kita ada Tuhan dewe tergantung iman masing-masing juga. Kalau di imannya kuat, tidak mungkin lah kan tergoda ke sebelah jadi tenang. Tidak kado kena masuk yang sebelah. Terus itu nanti juga kan tadi katanya kalian tidak tahu multikulturalisme itu apa. Sedangkan kalian nyebutnya, harusnya kalian harus tahu dulu artinya sebelum nyebutnya apa ya. Pertama aku nyengok Google. Nah, itulah. Pertama aku nyengok Google. Kedua kosakatanya ribetnya. Aku belibet ngomongnya. Kalian tidak mikir apa artinya tuh apa? Yo, kalian tidak penasaran nggak? Penasaran sih sebenarnya. Tadi lah nak dicari. Setelah habis waktu. Nah, sudah. Luar biasa ya. Apa tuh multikultural ya? Kalau saya ngomongin multi itu apa? Kondisi ya, beragam. Banyak baik etnis, ras ataupun suku. Yang dinamakan Kulturalisme. Ada lagi yang nak bertanya?
Ngomong dong. Fabian? Ya, boleh, silakan. Karisma silakan. Perkenalkan, saya Karisma Deuna, saya izin bertanya. Jika norma tersebut tidak tercipta, apa mungkin hal yang bakal terjadi? Pasti ada banyak kubu. Di Indonesia ini ada 6. Pasti terpisah 6 itu kan. Si kok di sini, si kok di sini, si kok di sini, si kok di situ, si kok kat situ. Nah. Jadi kita ini tidak mungkin bersatu, pasti juga ada perselisihan. Misalnya kita berselisih dengan yang sebelah, ada pasti yang ikut campur. Jadi kita ini bakal perang sama yang lain ya itu nah. Atau dia yang bakal perang sama kita. Itulah. Dah, ada lagi dah? Sudah itu Oke, sekian dari kami kelompok 2. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan karena saya itu manusia juga, tidak sempurna. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari tadi melihat kayaknya sengit sekali ya, luar biasa. Tapi sudah menemukan titik balik ya. Pertama, aku nengok Google. Nah, itulah. Pertama aku nengok Google. Kedua, kosakatanya ribetnya. Aku belibet ngomongnya. Kalian nggak lihat apa artinya kok? Kalian nggak penasaran nggak? Penasaran sih sebenarnya. Tadi lah nak dicari. Lah habis waktu. Sudah. Luar biasa ya. Apa tuh multikultural ya? Kalau misalnya kita ngomongin multi itu apa? Kondisi ya. Beragam. Banyak baik etnis, ras ataupun suku. Yang dinamakan Kulturalisme. bagus. Saya mau nanya lagi, coba deh. Ada lagi yang nak bertanya? Ngomong dong. Fabian? Ya, boleh, silakan. Karisma silakan. Perkenalkan, saya Karisma Deuna, saya izin bertanya. Jika norma tersebut tidak tercipta, apa mungkin hal yang bakal terjadi? Pasti ada banyak kubu. Di Indonesia ini ada 6. Pasti terpisah 6 itu kan. Si kok di sini, si kok di sini, si kok di sini, si kok di situ, si kok kat situ. Nah. Jadi kita ini tidak mungkin bersatu, pasti juga ada perselisihan. Misalnya kita berselisih dengan yang sebelah, ada pasti yang ikut campur. Jadi kita ini bakal perang sama yang lain ya itu nah. Atau dia yang bakal perang sama kita. Itulah. Dah, ada lagi dah? Sudah itu Oke, sekian dari kami kelompok 2. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan karena saya itu manusia juga, tidak sempurna. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi sudah bagus semua ya presentasi mulai dari kelompok 2, kelompok 3 ya terkait tentang bagaimana masalah yang sudah teman-teman dapatkan. Nah, kira-kira dari sini apa kesimpulan yang bisa kalian dapatkan? Norma itu penting. Apalagi? Oke, bagus. Brian. Sebuah aturan. Terus insight apa lagi nih yang didapetin dari semua gambaran yang sudah dijelaskan sama teman-temannya lagi? Oke. Kalau tidak ada norma, kita tidak bakalan terbentuk. Kita bakalan juga pecah belah. Oke, bagus sekali. Ada? Ada perselisihan. Boleh kasih aplaus buat Alicia. Oke, ada lagi, boleh. Jadi banyak banget ya nak ya. Jadi artinya norma itu adalah kalau misalnya kita tarik kesimpulannya, artinya itu adalah sebuah aturan yang mengatur tingkah laku manusia. Jadi mulai dari sekarang ya sesuai dengan profil lulusan kita bahwasanya sebagai seorang warga negara tentunya kita harus memiliki sifat yang namanya kewargaan, yaitu taat pada aturan ya. Nah, kalau misalnya
yang sudah disebutin tadi, yang tidak toleransi antar umat beragama masuk ke dalam norma apa? Norma agama. Yang bullying masuk ke norma apa? Ke norma hukum. Kalau misalnya apalagi tadi dapat tidak melaksanakan 5S, kesopanan yang berkaitan dengan perilaku, tidak mencontek saat ujian, norma kesusilaan ya, yaitu pasti ada kekecewaan yang muncul di dalam dari hatinya ya, dan lain sebagainya. Sampai di sini paham semua? Paham ya. Ada pertanyaan sampai di sini? Tidak ada ya, sudah clear semua dari yang disampaikan dari kelompok masing-masing kelompok ya, terkait tentang beberapa problem, dan teman-teman sudah bahas dan sudah sangat detail, dan Ibu juga akan memberikan apresiasi dan juga nilai tambahan ya. Oke, LKPD-nya boleh silakan dikumpulkan ke depan. Ya, boleh dikumpulkan ke depan dulu. Masih mau bertanya ya? Boleh dibuka handphonenya? Bagaimana pembelajaran hari ini? Seru. Kalau Ibu minta rate dari 1 sampai 10, berapa rate hari ini? Berapa? 1000. Perasaannya gimana hari ini? Senang. Mau lagi pembelajaran seperti ini? Mau ya. Nah, biar lebih dapat dan semuanya ngomong, boleh dituliskan di sini. Atau boleh scan Padlet ini ya, refleksi akhir pembelajarannya boleh di scan barcode, boleh dikirimkan ke grup temennya. Oke ya, sudah diisi semua? Oke. Ya, oh ya, kita lihat nih hasil komennya. Oke, luar biasa ya. Nah, ini refleksinya sudah lebih paham tentang norma. Apa nih? Sangat seru. Oke. Apalagi nih? There is debat, kurang ya debatnya ya. Boleh nanti ya. Nanti kita agendakan banget untuk debat ya. Oke, bisa tahu tentang norma, jadi tahu. Oke, alhamdulillah saya menguasai seluruh pembelajaran yang dijelaskan. Oke, good. Oke, boleh kasih aplaus untuk kita semua. Oke ya. Oke, let's say hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin ya. Terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Semoga closing statementnya dari Ibu, sebuah aturan itu diciptakan untuk kita taati ya, bukan untuk dilanggar. Yang pastinya untuk mengatur tingkah laku manusia. Nah, pekan depan Ananda semuanya jangan lupa, pekan depan kita akan mempelajari lebih detail ya terkait tentang apa aja sih tata urutan peraturan perundang-undangan. Sebelumnya ada yang tahu nggak? Apa tata urutan pertama di undang-undang kita? Ada yang tahu? Iya, tata urutan peraturan perundang-undangan. Nah, nanti di-spill minggu depan ya. Oke semuanya? Oke.
Terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Sebelum kita akhiri, ada baiknya tadi sudah melafazkan hamdalah ya. Oke, silakan ketua kelasnya dipimpin doa. Doanya dalam hati aja ya. Silakan. Pelajaran pada hari ini, kita maksud membaca doa berdoa sesuai kepercayaan masing-masing. Doa mulai. Doa mulai. Oke, terima kasih untuk hari ini Ananda semuanya. Sungguhnya kebenaran itu datangnya dari Allah dan kesalahan itu datangnya dari Ibu sendiri. Ibu akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, thank you ya semuanya. Oh ya, lupa. Oke.